Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bedah Buku kali ini dengan saya Rina, saya Vero, saya Zara. Baik, kita dari tim CSB. Hari ini bedah buku Autonomy Habit karya Bapak James, ya kan, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Bab yang kita akan bahas nanti itu adalah di bab kedua, bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya. Nah, ini kan karena tadi kita sudah baca bersama kayak apa insight yang mungkin teman-teman bisa dapatkan dari bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda dan sebaliknya. Boleh dibantu, mohon siapa dulu? Mbak Vero dulu. Vero ini. Dari sini tuh ada bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda, bukan sebaliknya. Mungkin dari kita ataupun dari teman-teman sering nih susah banget untuk mempertahankan kebiasaan baik dan bahkan sangat mudah untuk melakukan kebiasaan buruk yang terus terjadi, dan keluar dari zona itu pun mungkin sangat susah. Contohnya nih, kebiasaan baik kayak kebiasaan hidup sehat, olahraga, terus olahraga misalnya olahraga setiap pagi, itu mungkin di awal kita akan menggebu-gebu nih setiap hari kita olahraga. Pasti akan ada di suatu saat gitu kayak jenuh, terus akhirnya tambah malas gitu. Itu kayak awalnya kita semangat, terus akhirnya dia nggak konsisten. Nah, pasti itu dari kebiasaan awal yang baik ini tadi akhirnya kembali lagi kebiasaan buruk. Itu sering terjadi sama saya atau mungkin sama teman-teman. Dan juga ada kayak kebiasaan buruk, misalnya kita datang telat nih, jadi kita sering datang telat. Yang saya baca di buku itu tadi kayak gambarannya kita sering datang telat, itu tuh bakal terus terjadi dan susah gitu buat keluar dari zona itu gitu. Nah, setelah saya baca dari buku itu tadi, ya caranya tetap cuma satu, harus fokus dari apa yang tujuan yang kalian inginkan. Misalnya nih, kalau hidup sehat, pengen nih karena nggak mau cepet sakit atau nggak mau gendut, misalnya kayak gitu, mau pola hidupnya sehat, itu benar-benar harus fokus sama tujuan awalnya itu tadi, dan harus menghindari kemalasan itu harus dibuang. Di sini di rangkumannya sih, banyak orang memulai proses perubahan kebiasaan dengan berfokus apa yang ingin mereka raih. Ini mengantarkan kita ke kebiasaan yang berbasis hasil. Alternatifnya adalah membangun kebiasaan berbasis identitas dengan pendekatan yang ada tiga lapisan perubahan perilaku sih. Yang pertama itu terkait dengan perubahan hasil, terus abis itu proses. Di sini ada diagramnya sih, proses. Lapisan ketiga itu ada di identitas. Kayak rangkuman dari ini tadi ya, intinya harus fokus sama tujuan yang akan diraih, buang rasa malas itu. Saya bukan seorang pemalas. Aku mau diet yang wajib. Bukan saya malas ya, saya seorang yang wajib. Oke, nah berarti kan dari Kak Vero itu menyampaikan bahwasannya untuk kita bisa mengubah diri kita itu ada 3 tahapan ya. Berarti ada yang di hasil, proses, sama identitas. Nah, oke, kalau dari Bu Zara sendiri bagaimana? Hasil, proses, identitas ya. Jadi kalau dari 3 tahapan ini itu sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang baik juga, enggak ya. Memang suatu saat memang kita butuh yang proses perubahan itu berdasarkan hasil juga bisa. Nah, hasil itu lebih kepada saya ingin menjadi kurus gitu ya. Saya ingin menjadi kurus. Nah, itu hasil. Saya ingin anak saya selalu ranking di sekolah. Nah, itu hasil. Gitu. Nah, terus untuk proses sendiri misalkan. Untuk prosesnya, saya selalu mengerjakan atau merapikan meja kerja saya setiap hari sebelum saya bekerja. Saya selalu merapikan tempat tidur saya sebelum bekerja. Itu kan berarti artinya hidup itu kan terorganisir dengan baik kan.
Oke, enggak. Jadi saya pokoknya sebelum keluar dari rumah saya harus selalu merapikan rumah saya. Saya sebelum bekerja saya harus merapikan tempat duduk saya sehingga kalau saya nyaman bekerja, saya enak, dapat ide juga enak, kerja juga happy. Nah itu kan lebih ke proses. Nah kalau yang ke identitas ini, kalau saya menangkapnya itu lebih ke kadang kita sebagai manusia ya ingin mendapatkan hasil atau misalkan ingin diet gitu ya, atau kita sedang menyukai sesuatu. Ketika kita suka terhadap sesuatu tersebut, ketika kita sudah mendapatkan hal tersebut, nah kelamaan kan kita udah puas, terus habis gitu hilang. Udah diet, terus habis itu udah turun, ya udah hilang. Terus besok makannya ini sembarangan lagi. Jadinya itu ya berubah. Bagaimana sih caranya seperti yang Mbak Vero katakan tadi, biar supaya kita itu menghadapi perubahan itu tidak tiba-tiba di tengah jalan itu kembali lagi, baik itu kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik, itu biar supaya kita konsisten. Nah, lebih ke identitas. Nah, identitas itu adalah lebih ke keyakinan, jati diri kita. Jadi diri kita, jadi merubah pola hidup kita, bukan merubah prosesnya, bukan merubah hasilnya, tapi merubah cara pandang kita, keyakinan kita. Misalkan kita mau merubah, ingin tidak merokok. Nah, kalau misalkan ada seorang memberikan gini, ini ada rokok gitu, aku nggak merokok gitu. Tidak seperti itu jawabannya, saya bukan perokok. Nah artinya kan memang merubah sudut pandang kita. Beda ya, saya nggak merokok sama saya bukan perokok. Itu seolah-olah memang dari awal tuh kita memang bukan seorang perokok. Padahal kan kita kan ingin merubah hidup kita yang awalnya jadi perokok tapi menjadi ke tidak perokok. Nah itu kan merubah keyakinan kita, merubah sudut pandang kita, kayak gitu sih. Lebih ke situ sih kalau saya lihat 3 lapisan perubahan ini. Oke, thank you Bu Zara. Berarti ini yang saya tangkap itu berarti identitas itu kayak merubah siapa sih yang kamu inginkan, kamu tuh terkenal menjadi apa sih kayak gitu ya. Semoga kita perubahannya lebih ke positif, lebih baik kayak gitu kan. Jangan sampai perubahan itu menghasilkan kita cenderung yang negatif. Kayak yang tadi kita sudah berproses ternyata tiba-tiba belok, akhirnya kan identitasnya juga balik ke belakang dia jadinya negatif. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh tadi yang sudah disampaikan sama Bu Zara adalah kita adalah ingin terkenal oleh orang yang tidak perokok, ya kan? Oh maaf, saya tidak perokok, berarti kan dari hasilnya itu ya kita berhenti merokok. Kemudian prosesnya itu apa ya? Ketika ada yang nawari, ya mohon maaf, saya tidak dulu dan sebagainya dan sebagainya. Kita melakukan aktivitas lainnya dan akhirnya kita teridentifikasi. Oh iya sih, kan kamu ini ya cowok yang nggak merokok itu ya, terkenalnya seperti itu ya, branding personalnya seperti itu. Sama halnya kalau misalnya kita di dunia sales, kita ingin dikenal orang sebagai apa sih kayak gitu. Misal nih Mbak Vero tuh aku pinginnya orang yang ini cakap tanggap tidak slow respon kayak gitu. Misal branding yang ingin ditanamkan ke customer kita itu, oh iya sih aku pinginnya itu loh yang salesnya yang biasanya di sini cantik dan sebagainya atau seperti apa kayak gitu. Nah itu kan ada prosesnya. Kalau kepingin terlihat cantik ya berarti dari prosesnya kita harus berpenampilan bagus dan elegan kayak gitu kan ya, enak dipandang biar nanti customernya ingat, oh iya aku pengen dilayani sama sales yang cantik itu loh, siapa sih namanya, oh iya Mbak Vero, misal seperti itu ya kan. Nah, itu bisa kita terapkan juga sih. Nah mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Di sini juga dituliskan bahwa perubahan perilaku adalah perubahan identitas tersebut. Otomatis kalau kita merubah identitas kita, itu otomatis seluruh perilaku kita juga berubah. Nah, contohnya seperti ini, kita kan biasanya paling malas nih untuk membaca buku. Kita ingin menjadi berubah, ingin selalu baca buku. Maka sasarannya adalah kita menjadi seorang pembaca. Sasaran Anda bukan membaca sebuah buku, sasaran Anda adalah menjadi pembaca. Sasaran Anda bukan berlari dalam suatu lomba maraton, sasaran Anda adalah menjadi pelari. Jadi merubah identitas kita. Sasaran Anda bukan belajar menguasai sebuah instrumen, sasaran Anda adalah menjadi pemusik. Nah, ya dalam sih. Iya. Ahlinya lah ibaratnya pemusik gitu loh. Ya. Jadi benar-benar merubah identitas kita gitu, untuk merubah kebiasaan itu. Gitu sih. Saya kayak itu sih Bu Rina. Oke, berarti kan dari tadi kita membahas ini tuh supaya kita paham kalau misalnya tadi itu di poinnya sebenarnya jelas. Kita itu bukan melakukan rutinitas ataupun objektivitas ya, tapi itu kayak peran itu seperti apa.
Dan itu berbasis ke kayak misalkan kita kalau misalkan mau merubah identitas itu yang pertama itu kita harus kita tahu apa yang kamu cita-cita. Jadi dirubah dan ke cita-citanya dulu. Terus kita memvisualisasikan itu sebagai musik apa. Kalau diet apa ya kira-kira itu, kalau diet itu aku ini biasanya dia tuh pengen, kalau misalnya aku berbicara diet gitu kan, itu biasanya kalau kita cewek ya, kalau aku sendiri itu kayak aku tuh pengen dipandang wanita cantik ideal yang berat badannya sekian. Nah, ada faktor itu. Nah, yang itu nantinya akan meruntut nih dari mungkin pola makan kita, kemudian kebiasaan kita, ya kan. Nah, terus habis itu hasilnya kan tadi proses nih. Terus kemudian akhirnya menjadikan kita ya bisa jadi orang yang ya oke, berat badanku sudah 80 nih kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya branding, oh ini bukan sama itu sama Mbak yang gendut ya. Gitu. Ada diagramnya kan seperti ini ya guys ya, diagramnya seperti ini. Jadi dia dari, kalau identitas itu dari dalam keluar ya, seperti yang Bu Nela tadi sampaikan ya. Ke prosesnya, lalu ke dari hasil ke proses baru identitas. Kalau ini dari identitas proses hasil gitu. Biasanya kalau yang kita lakukan adalah dari langsung menuju ke hasilnya, terus ke prosesnya kayak hasilnya dulu, hasil apa yang didapatkan dulu. Soalnya nanti kalau udah dapet bosen deh, ya udah pernah karena sudah mendapatkan. Iya kan ya. Jadi kalau berubah identitas tuh otomatis sudah merubah keyakinan kita, caranya itu ya itu, dan tentukan dulu cita-citanya kamu ingin jadi apa, tujuannya mau jadi apa, terus kenapa kamu mesti harus mencapai itu tuh kenapa, kayak gitu yang kuat kayak iya. Oke, ya mungkin bedah buku kita cukup sampai di sini. Next session kita ketemu lagi dan bye bye.